welcome back into my channel, and this is Sasha. Okay, everyone, thank you so much for clicking this brilliant stop by to watch us, and today I'm not alone. I bring you with me. Yay! Assalamualaikum everyone. Hi, waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Rajis. Thank you so much. Another Sedondon day today. Yes, we are white. In white, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah Mister, hari ini ada dua buah video yang akan kita reaksikan. Oke, nah related with the current issue yang terjadi di sosial media. Banyak. Oke, salah satunya itu sangat menarik perhatian aku dan rekomendasi buat teman-teman semua nih, Mister. Itu terkait dengan netizen Indonesia, netizen Malaysia, netizen Southeast Asia, and also netizen Korea. Yang lagi bersatu. Oh my god, aku juga Masya Allah. To be honest, aku menangis loh, Mister. Finally. Oh my god, ternyata sedekat ini. Memang seharusnya seperti ini selalu gitu loh. Ya Allah, mengejutkan aku melihat bagaimana mereka hand in hand berkolaborasi together melawan isu rasisme yang terjadi. Betul seperti itu. Nah, Mister, ada sebuah video yang akan kita bahas yang pertama nih, itu saudara kandung yang terbelah, kami pun satu rahim, Bung. Sebelum 1824 merobek peta di atas meja. Apa yang terjadi di 1824 dan apa yang terjadi sekarang? Coba kita lihat sama-sama, everyone. Indonesia, Malaysia, dan siblings melawan K-Nuts namanya. Oke, everyone, here we go. 1, 2, 3. Netizen Indonesia lagi pasang badan belain Malaysia dari serangan netizen Korea? Aneh? Enggak dong, ini hukum alam. Cuma gue yang boleh bully adik gue, orang lain minggir. Kita ini satu rumah, namanya Nusantara. Nggak ada paspor, nggak ada beda. Orang Riau dan Malaka itu satu keluarga. Bahasanya sama, mainnya sama. Sampai datanglah Traktat London, 17 Maret 1824. Ini momen paling menyedihkan. Oh my god, just imagine that. Belanda ambil Nusantara, kita dipaksa cerai oleh penjajah. Nasib kita pun beda. Kakak Indonesia merdeka lewat darah tahun 1945. Adik Malaysia merdeka lewat diplomasi tahun 1957. Watak kita mulai beda. Kakak jadi keras, adik jadi lebih kalem. Hubungan kita pernah hancur lebur di tahun 1963. Ingat gajah Malaysia? Itu titik terendah. Kakak benar-benar mau menghajar adiknya karena salah paham politik. Tapi darah itu lebih kental dari air. 8 Agustus 1967, kita baikan. Kita bareng 3 negara lain mendirikan ASEAN di Bangkok. Kakak dan adik rangkulan lagi. Damai sih damai, tapi tetap aja sering ribut. Rebutan sipa dan ligitan, klaim batik, rendang. Namanya juga saudara. Pasti ada aja yang diributin. Tapi hari ini, saat harga diri Melayu diinjak-injak orang luar, kakak Indonesia nggak akan diam. Sejarah 1824 boleh misahin wilayah, tapi nggak misahin hati. Lo boleh debat soal bola sama gue, tapi kalau lo hina budaya adik gue, lo berhadapan sama 270 juta rakyat berdua. Maju lo. Indonesia dan Malaysia taksirnya emang jadi love hate sibling selamanya. Salam serumpun. K-Nuts versus siblings has got to be one of the most funniest and entertaining things that I've seen in a while. So Rina akan explain kenapa benda ni terjadi, apa pengembangan dia dan apa pendapat ini asal-usul masalahnya. So this whole thing started sebab ada konsert K-pop dekat Malaysia. And standard lah, kalau you pergi concert, you nak enjoy the performance live. Tapi masalahnya, during the concert, ada admin daripada Korean fan sites yang bawa masuk professional photography tools untuk record that concert dan untuk buat content untuk diorang punya site. And usually these sites are run by Koreans. So fans Malaysia tak berapa happy lah, and they vented it online. Because number one, rules are rules and you should respect that. And number two, it ruins some people's experience dekat sana. Because when you have professional tools, then of course you akan block people's view. Dia kacau orang lain punya experience. Tapi masalahnya, the K-netizens ni, dia orang tak boleh terima teguran. Dah lah dia orang dah salah, tak minta maaf, lepas tu start jadi racist. Dia orang start mengutuk Southeast Asia, cakap yang kita ni miskin lah, kulit gelap lah, tak cantik lah. Lepas tu samakan Southeast Asians dengan binatang lah. So basically colonizer mentality and behaviours lah. And Southeast Asia is not having that. And kita orang semua dah tahu tentang siblings. Maksudnya Southeast Asia siblings. Kita memang act macam sibling. Kalau kita mengutuk each other, it's all good. Sebab deep down inside, we love each other. Kalau kita memerlukan pertolongan antara satu sama lain, we're very efficient at it. Tapi jangan orang luar mengutuk kita orang punya siblings. Kita akan bergandeng bahu dan kenakan kau balik. Jangan lawan dengan netizen Malaysia, dengan netizen Indonesia, Thailand. Kita orang bergabung, orang luar will not have a chance. And in the end of the day, kenapa Rina rasa kita semua bergabung kuasa dan bagi balik setepek dekat K-Nuts ni, is because number one, we hate colonizers. We hate racist people. We hate people who think that they're superior from other people. Macam Zionis, faham tak?
So to me, it's totally fair for everybody to hate on that concept. Now, a disclaimer, I do not think that all Koreans think like this, because ada je orang Korea yang datang and cakap, I'm sorry for the way that some K-nets has responded towards this, and it does not reflect everybody, and I agreed with that. So kesimpulannya, kalau you dah buat salah tu, belajarlah untuk minta maaf. Tak payahlah kau besar kepala, keras kepala, mengutuk orang lain pula tu. Nanti nampak sangatlah perangai buruk tu, perangai benak tu, terlampau menyelah. Dah satu negara, your whole society kena kecam globally. Kan dah mendampai. Malaysia dengan Indonesia ni tak pernah tak bergaduh. Ada je benda yang nak digaduhkan. Kadang-kadang bergaduh pasal rendang, kadang-kadang bergaduh pasal batik. Pendek kata, kita ni dah macam adik-beradik. Pantang je jumpa mesti nak bergaduh. Tapi baru-baru ni Malaysia kena serang hebat dengan netizen Korea Selatan. Segalanya bermula dari isu kecil K-pop. Tapi tindakan mereka tu dah melampau. Hina fizikal kita, ejek ekonomi kita, malah memandang rendah maruah bangsa kita. Melihat Malaysia dihentam sorang-sorang, tiba-tiba suasana berubah. Indonesia selaku abalong Nusantara turun padang tanpa perlu dijemput. Mereka yang selama ini paling kuat bertekak dengan kita, tiba-tiba jadi perisai paling depan mempertahankan Malaysia. Tak lama lepas tu, adik-beradik lain dari Asia Tenggara pun sampai, macam Filipina, Thailand, Vietnam, semuanya bergabung membentuk satu barisan pertahanan cyber yang luar biasa. Dan solidariti sibling kali ini betul-betul buatkan netizen Korea kaku. Dunia tahu betapa ganasnya Korea Selatan ni. Bayangkan teruk netizen Korea sampai ada yang ambil nyawa sendiri sebab kena buli cyber. Tapi kali ni netizen Korea terpaksa angkat bendera putih sebab tak tahan kena serangan dari orang Asia Tenggara. Dan inilah yang kita katakan sebagai adik-beradik Asia Tenggara. Kalau dah mula bergabung, tak ada siapa boleh melawan. Dan di sebalik drama rendang dan batik, darah yang mengalir dalam nadi kita ni tetap sama. Kita adalah Nusantara. We are siblings. Guys, video ini udahlah, tapi pegang belum guys ini guys. Indonesia jangan dicampur, ini masalah kami dan Malaysia. Indonesia harusnya bersikap netral, bukan malah berpihak kepada Malaysia. Ketawain netizen Korea Selatan versus netizen ASEAN. Apalagi orang Indo asbun banget. Ada yang bilang katanya, lu kalau lagi marah nggak bisa caps lock. Karena hanggul ya tulisannya ya. Idol itu syuting di Tangerang. Komentar netizen bikin kakak gini, kita review guys. Sebelum kami mengenal dari akun Upin Ipin, sudah ada di hati kami 2-3 bunga raya, hanya Indonesia yang ini serius, laporan cuma begini. Kok bisa mereka supaya kita aja yang terlalu kebal kayak gini. Aku bela Malaysia karena susah. Karena susah masih sekolah di Malaysia. Korea kita gaduh balik. Masya Allah. Malaysia kali ini kita bela lu, tapi kita belum selesai rendang. Tetap ya. Tetap, Masya Allah. Karena suka klaim dan klaim gaduh. Tapi kalau ada yang nyerang mereka, kami berdiri paling depan. Seperti halnya ketika kami dalam masalah, mereka pun berdiri paling depan. Jadi ingat, Upin Ipin gak punya teman dari Korea. Upin Ipin gak punya teman dari Korea. Korea Selatan ya, jangan Korea doang, takutnya Kim Jong salah paham, betul. Kim Jong tuh North Korea ya. Betul. ada yang ngatain adik gue selain gue. Betul. Kita dalam masa karena Susanti masih di sana, sekalipun Malaysia berusaha Santi sama Aisyah. ganti Susanti sama Aisyah. Wow. Aku happy, aku menangis, aku menitikkan air mata bahagia, Masya Allah. Betul, Mr. Blessing in Disguise. Ternyata lewat hal seperti ini pun, konflik itu kita bisa melihat bagaimana sebenarnya hubungan darah itu. I love the statement bahwasanya darah itu lebih kental daripada air, Mister. Memang gitu lah, apa namanya, aku pernah baca beberapa komentar juga di salah satu video ini gitu. Ada ayahku ketika menonton salah satu pertandingan olahraga gitu, apabila Malaysia melawan negara lain, pasti ayahku akan membela Malaysia. Begitu juga negara lain, apabila Thailand melawan negara lain, pasti akan kita bela Thailand gitu. Secara kita akan bela Southeast Asia first gitu. Dan luar biasa, memang tidak bisa dipungkiri jika kita memang akan stand side by side, bahkan akan stand yang paling depan untuk membela saudara-saudara kita di
khususnya Malaysia sih Mister, karena memang paling dekat dan paling serumpun dengan kita. Betul. Dan persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau bisa disebut SEA Siblings atau siblings ini, Southeast Asia Siblings ini sudah dibaca oleh banyak orang sebagai potensi yang sangat besar, Mister. Wow. Yang paling sederhana kita tahu ada satu film dari Disney, produksi Disney, judulnya Raya. Mister tahu Raya, betul. Biasanya kan kalau Disney mengangkat film itu kan Mulan Cina, gitu, Tiongkok, kemudian Aladdin dari kisah-kisah Timur Tengah, gitu ya, Cinderella dari Prancis, gitu, dari satu negara saja. Nah ini Raya itu adalah gabungan dari beberapa bangsa-bangsa di Asia Tenggara, karena Disney sebagai perusahaan internasional gitu ya, sangat besar di dunia, sudah melihat bahwa Asia Tenggara adalah potensi ekonomi besar dan sangat bisa menjadi raksasa ekonomi dunia gitu. Jadi jangan macam-macam gitu. Dan ini buktinya gitu. Mau dibuntikan propaganda sebesar apapun, Indonesia Malaysia tidak bisa bersatu gitu ya. Banyak sekali perbedaan, banyak sekali pertentangan. Buktinya apa? Kalau ada yang tersulut, sekali tersulut semuanya akan maju gitu, dan itu harus dijadikan catatan bagi seluruh bangsa loh, bahwa Malaysia dan Indonesia bukanlah Indonesia Thailand lah ya, kita sebutkan Thailand, Filipina itu bukan, dan yang lainnya bukanlah bangsa-bangsa yang tercerai-berai. Mereka dipersatukan oleh sejarah yang satu. Gitu ya. Kalau menurut saya semakin kita tenggelam dalam konflik ini, harusnya semakin kita mencari tahu persamaannya. Kenapa sih batin kita terdorong untuk membela? Kenapa sih batin kita terdorong untuk mau maju untuk saudara kita ini gitu. Padahal tadi Keynesnya sendiri bilang Indonesia nggak ikut campur gitu. Kamu nggak usah, apa urusannya kamu sama Malaysia? Sebenarnya kita juga bisa membela Keynes gitu kan, tapi kita memilih gitu, karena memang secara tidak langsung bukan hanya ini yang selalu senantiasa bertindak, tapi ini ada dorongan batin yang serta-merta mendorong kita untuk memilih siapa yang perlu kita bela gitu. Jadi sebenarnya tentang rendang, tentang budaya-budaya gitu, Mister. Kalau kita bisa memecah bagian-bagian Indonesianya sendiri, kita nggak bisa mengklaim rendang itu dari Indonesia. Rendang itu dari Sumatera Barat. Kalau dulu tidak ada Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemuda daerah-daerah yang sama-sama dijajah oleh bangsa Belanda berkumpul dan berjanji mereka akan membentuk satu negara Indonesia gitu ya. Kalau tidak ada itu, kita kan saya tetap Banten, Mister Sastra, Nusa Tenggara Barat gitu kan ya. Walaupun sekarang tinggal di Jakarta, terus Sumatera Barat ada Minangkabau di situ. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mengklaim rendang itu adalah budaya Indonesia. Rendang adalah budaya Sumatera Barat. Padahal sebenarnya rendang bukan punya orang Lombok. Punya orang Lombok, tetapi it belongs to Indonesia. Exactly. Because I'm Indonesian. Betul. Gitu, seperti masalahnya adalah ada London Chart tadi kan 1824 yang harus menyatakan bahwa memang daerah ini Britania itu mengkolonize bagian Malaysia, semenanjung Malaysia gitu, dan bagian sini adalah Portugis, Belanda gitu ya, Mister ya gitu. Jadi sudah ada pembatasan, sementara zaman dulu kita tuh segitunya saling bertukar budaya gitu. Jadi bukan tidak mungkin rendang itu pasti masuk sejak bahkan kita belum lahir, bahkan Indonesia, Malaysia belum berdiri sebagai sebuah negara. Betul kan? Sampai ketika kami tahun 2023 diajak oleh Abang Don, Kadila dan Ryan pergi ke Negeri Sembilan, melihat banyak sekali rumah gadang. Terus kita mau bilang apa gitu? Oh, mereka mengklaim rumah gadang. Oh, ya nggak bisa gitu loh. Itu yang tinggal juga adalah orang-orang Padang juga, Minangkabau yang pindah ke situ. Masa saya datang, kamu kenapa pakai itu? Mereka lebih deserve itu karena mereka berdarah Minang, berdarah Melayu dibanding saya yang orang berdarah Nusa Tenggara Barat, berdarah Lombok gitu. Dan itu nggak bisa dibilang Malaysia mengklaim, tidak. Kita harus benar-benar meluruhkan identitas Malaysia dan Indonesia kita, karena mereka sudah ada. Negeri Sembilan itu sudah ada bahkan sebelum ada negara bernama Malaysia gitu loh, Mister. Sebelum ada negara bernama Malaysia, sebelum ada negara bernama Indonesia. Itu adalah bukti sejarah bahwa memang warga Nusantara atau orang-orang yang hidup di tanah Nusantara ini sering berpindah-pindah gitu loh, saling merantau gitu ya, bertukar budaya gitu. Jadi kemudian berdirilah negara Indonesia dan disusul negara Malaysia gitu. Betul. Yang aku bisa bayangkan tadi, aku sedih banget melihat bagaimana di sini diilustrasikan di tahun 1824 itu bahwasanya yang awalnya sudah serumpun, yang awalnya sama-sama, kemudian datanglah kolonialisasi itu, mereka menarik garis yang membedakan finally that belongs to you and finally that belongs to me itu
bayangkan itu adalah halaman mereka, Mister, adalah tempat tinggal mereka, tempat tumbuh mereka bersama-sama dan harus dipisah gitu. Betapa sedihnya mereka saat itu, karena merasa kenapa kami dipisah. Dan sekarang kita berantem gitu untuk mengklaim itu, dan pasti sangat sedih leluhur kita untuk melihat bagaimana nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita malah mengiyakan sesuatu yang sebenarnya dibentuk oleh bangsa Eropa. Itulah gitu. dia. Bangsa penjajah yang datang. Dan kita termakan. Gitu. Oke lah, ada negara bernama Indonesia. Oke lah, ada negara bernama Malaysia. Tapi jangan sampai identitas itu mengubur rasa persatuan kita, merayakan sejarah yang kita sudah punya. Dan sampai sekarang ini kita mau padamkan gitu. Padahal bisa dibayangkan kalau kita tidak termakan dengan propaganda kedua belah negara yang berbeda ini, kita bisa menjadi dua negara yang berpadu, menjadi satu dan menjadi macan Asia sesungguhnya. Gitu, seperti yang kamu bilang tadi, Southeast Asia adalah sebuah kekuatan besar sebenarnya di bagian Asia Tenggara ini, memang sengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah. Walaupun mungkin itu bukan dari Indonesia sebenarnya, tapi mungkin ada lah orang-orang mengatakan, oke, orang Indonesia mengatakan itu bukan punya Malaysia, itu punya Indonesia. Selalu membuat sebuah mendidih air itu harus tetap mendidih sampai bila-bila bergejolak agar tidak bisa bersatu dan tidak kuat kedua negara ini. Lewat keagamaan, jika kita bisa bersatu, mampus itu Israel. Betul. Iya kan, Mister? Betul, bisa dibayangkan Malaysia sekarang paling top gitu ya untuk industri otomotif, pokoknya sektor industri Malaysia sangat oke. Semiconductor, teknologi gitu ya. Kemudian eksplorasi kilang minyak baru oleh Petronas gitu. Sementara Indonesia punya pertanian maritim gitu ya. Bisa dibayangkan kalau dua negara ini berkolaborasi. Jadi bisa dibayangkan kalau dua kekuatan ini digabungkan gitu ya. It's okay, it's in Malaysia, Indonesia, it's okay. But they work together. Yes, they work together. They share the same history. Mereka bersatu, mereka akan sangat ditakutkan. Tapi masalahnya, potensi ini dibaca oleh yang menyebut dirinya sebagai superpower country gitu ya, atau negara adidaya gitu ya. Ada sebuah potensi di sana, di ujung Asia Tenggara sana. Kita harus berhati-hati. Masya Allah, lillahi ta'ala, guys, merinding. Kita harus berhati-hati. Kita harus mengusahakan segenap tenaga kita untuk agar mereka berjalan sendiri-sendiri, punya pemahaman hidup yang berbeda-beda, falsafah dan pandangan hidup yang berbeda-beda, rakyatnya tercerai-berai, sehingga tidak ada persatuan dan tidak ada kekuatan besar di ujung Asia Tenggara sana. Gitu. Karena ketika ada kekuatan di sana, mereka akan bergerak di sektor-sektor yang kita tidak punya. Pertanian, kehutanan, maritim. Negara-negara besar itu tidak miliki gitu loh. Iya. Jadi itu sangat mengancam sebenarnya gitu. Dan kalau kita hanya terbatas mempelajari sejarah dari 17 Agustus 1945 gitu ya, dan hari kemerdekaan Malaysia gitu, hanya sebatas itu, Indonesia Malaysia, kita nggak akan pernah bersatu dan tidak akan pernah melihat ada potensi di diri kita di Indonesia yang bisa dibantu oleh Malaysia, dan ada potensi di Malaysia yang juga bisa kita dibantu oleh Indonesia, dan kita saling share gitu. Dan kita hanya berkutat pada apa yang dicuri, apa yang diklaim, yang ini. Biarkan air itu tetap mendidih di antara kedua negara ini gitu. Pasti I do believe ini nggak hanya dari orang Indonesia, nggak hanya dari orang Malaysia, tapi memang ada beberapa pihak yang sengaja untuk tetap membuat air ini tetap mendidih gitu. Jadi tidak ada rasa ketenangan, tidak ada rasa perdamaian keadaan antara kedua. Dan sebenarnya terbukti secara natural, dan ini terbukti, Mister, alhamdulillah, blessing in disguise, dan itu terbukti bahwasanya bagaimana persaudaraan itu benar-benar ada gitu. Kita ternyata secinta itu sama Malaysia. Kita just love hate relationship. Gitu. Secinta itu kepada Malaysia, nggak boleh ganggu dia. Lu jangan berani ganggu dia. Gue doang yang bisa berani ganggu dia. Dia hanya bisa konflik sama gue. Lu stay away gitu. Itu kayak aku bisa bayangkan tuh, dia dibikin sebuah ilustrasi tuh kayak dia coba memeluk ke Malaysia gitu. Gini gitu ya. Gitu. Ya Allah, macam-macam hadapin gue dulu, kemudian Singapura masuk, Filipina masuk, Thailand, Kamboja juga.
Itu sebenarnya serumpun kan Nusantara. Serumpun Nusantara gitu. It's super beautiful. It's super beautiful gitu. Apalagi di tahun-tahun 2026 ini kita dihantui dengan ketidakpastian gitu ya, peta geopolitik dunia kan Mister gitu. Seolah-olah semua negara, pemimpin-pemimpin yang merasa paling kuat, negara-negara paling kuat ini sedang bersiap untuk perang gitu ya Mister. Konflik di mana-mana. Kemudian ada blok yang tampak ingin melindungi tapi ternyata ingin abandon yang satunya gitu. Penuh dengan pura-puraan. Penuh dengan konflik kepentingan gitu misalnya. Kalau bukan persatuan gitu ya, kalau bukan karena konflik ini, kita jadi nggak tahu sebenarnya teman kita siapa. Ya kan, sebenarnya siapa yang selalu ada buat Malaysia, siapa sih yang selalu ada buat Indonesia gitu, siapa yang selalu ada buat melindungi kita satu sama lain. Ya ternyata tetangga kita yang paling dekat gitu. Makanya kita selalu diingatkan selalu berbaik-baik sama tetangga gitu ya. Walaupun kita punya saudara gitu, tapi yang harus kita selalu senantiasa berbagi komunikasinya, silaturahimnya kan tetangga kita sendiri gitu. Karena dan itu diajarkan dalam agama. Betul kan gitu. Jadi memang tetangga itulah yang sebenar-benarnya saudara mungkin gitu ya. Bisa jadi sahabat juga, yang perlu kita lindungi komunikasinya gitu. Dan terbukti melalui konflik ini kita jadi tahu bahwa kita masih sepeduli itu satu sama lain gitu. Dan aku bahagia melihatnya. Aku bahagia sekali. Ternyata masih cinta itu masih ada, kasih itu masih ada, sayang itu masih ada. Padahal kalau fight between two of us itu kayak aduh kok begini banget gitu, tapi ketika melihat dia masih ada, cinta itu masih ada. Mungkin karena memang Susanti masih ada. Padahal tokoh fiksi ya. Ya ampun. Sebelum kami menonton yang namanya K-drama, kami sudah menonton Upin dan Ipin terlebih dahulu. Upin dan Ipin sudah di hati terlebih dahulu dibanding K-drama. Subhanallah, it's a super beautiful statement diberikan oleh netizen Indonesia. Tau gak sih gara-gara ini Mister? Gara-gara ini temen aku yang suka banget sama K-pop itu sampai ngeblok channel-channel K-pop di YouTube-nya dia. Betul. Dan ini juga merupakan sebuah ancaman untuk K-pop industri gitu. Bahwasan pasar terbesar mereka, salah satu pasar terbesar kini mereka Southeast Asia, macam-macam kamu. It's very beautiful to celebrate gitu ya. Ayo come on, maksudnya jangan cuma di sini aja, jangan cuma di momentum ini aja. Apalagi sudah mau bulan Ramadan gitu ya. Mungkin bisa juga selain kita memperkaya diri dengan tadarus Al-Quran, juga bisa memperkaya diri dengan informasi-informasi benar tentang hubungan Indonesia dan Malaysia. Bisa memupuk lagi lah, lebih hangat lagi hubungan antara dua negara ini. Iya, menyambung tadi ketidakpastian peta geopolitik dunia gitu ya, orang-orang tercerai-berai. Nah, ini mungkin salah satu momentum paling baik juga daripada kita mencari siapa musuh, mendingan kita mencari siapa sahabat sebenar-benarnya gitu. Betul. Yang siap berdiri bersama kita. Mendingan kita bersatu dengan bangsa lain dibanding kita meng-create another conflict. Yes, betul sekali, Masya Allah. Wow, so happy feeling, blessing in disguise. Menunjukkan bahwa cinta itu masih ada di antara kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Everyone, thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. Hopefully that you find this video good, because if you find this video really good, if you're new to this channel, don't forget to like button, also subscribe to this channel. Oke, mas from us in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Selamat puasa. Selamat puasa dan ditambah. Assalamualaikum.